Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang dua metode pengurutan data, yaitu Quicksort dan Bubble Sort. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama adalah saya sendiri, yaitu Neista Arsa Javana, dengan NIM 1030724067, bersama teman saya. Saya Ailana Nurul Faiza dengan NIM 103072400042. Dan saya Muhammad Albert Fawas dengan NIM 103072400169. Baik, metode yang pertama adalah Quicksort. Jadi Quicksort adalah metode pengurutan data yang bekerja dengan cara memilih satu elemen sebagai pivot, lalu membagi data menjadi tiga bagian, yaitu bagian pertama atau low, berisi elemen yang lebih kecil daripada pivot, lalu bagian kedua atau mid adalah pivot itu sendiri, termasuk elemen yang nilainya sama dengan pivot. Dan yang terakhir adalah bagian ketiga atau high, berisi elemen yang lebih besar daripada pivot. Setelah data terbagi, bagian low dan high akan diurutkan kembali dengan cara yang sama hingga semua data tersusun dengan benar. Setiap metode pengurutan data tentunya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Untuk kelebihan dari Quicksort adalah yang pertama yaitu sangat efisien untuk data yang berukuran besar, lalu Quicksort mengurutkan data dengan lebih cepat, dan yang ketiga adalah tidak memerlukan tempat penyimpanan tambahan karena bekerja langsung pada data yang ingin diurutkan, dan yang terakhir lebih mudah diimplementasikan. Lalu untuk kekurangannya yaitu Quicksort tidak stabil, artinya jika ada data yang nilainya sama, maka urutannya bisa berubah. Lalu Quicksort juga sensitif terhadap pemilihan pivot, jadi efisiensi Quicksort sangat bergantung pada cara pemilihan pivot. Dan yang terakhir, Quicksort menggunakan rekursi, dan jika data terlalu banyak, bisa menyebabkan error karena memori penuh, atau yang disebut dengan stack overflow. Lalu saya akan melanjutkan pembahasan untuk Bubble Sort. Untuk Anda di slide ini kita bisa melihat pseudocode dari Bubble Sort. Quicksort ini adalah langkah-langkah algoritma Quicksort dalam bentuk yang lebih terstruktur. Next. Langkah pertama adalah memilih satu elemen sebagai pivot pada gambar elemen 2, kemudian dua pointer ditempatkan di kedua ujung array. Pointer kiri mencari elemen yang lebih besar dari pivot, dan pointer kanan mencari elemen yang lebih kecil dari pivot. Jika ditemukan, keduanya akan ditukar atau melakukan swapping seperti yang terlihat antara elemen 8 dan elemen 1. Proses ini berlanjut sampai kedua pointer bertemu dan pivot akan ditempatkan pada posisi yang tepat. Setelah itu, langkah yang sama diterapkan secara rekursif pada bagian kiri dan kanan array yang sudah terbagi. Next. Sekarang kita masuk ke bubble sort. Nama algoritma ini diambil dari cara kerjanya yang mirip seperti gelembung yang naik ke permukaan, karena nilai terbesar akan secara bertahap menggelembung ke posisi akhir. Bubble sort adalah algoritma pengurutan yang bekerja dengan cara membandingkan dua elemen yang berdekatan. Jika urutannya salah, kedua elemen itu akan ditukar. Proses ini akan terus diulang dari awal sampai akhir hingga tidak ada lagi yang perlu ditukar. Next. Sama seperti algoritma lainnya, bubble sort juga punya kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya, algoritma ini sangat mudah dipahami, tidak butuh memori tambahan, dan bisa berhenti lebih awal jika data sudah terurut. Namun, kekurangannya juga perlu dicatat. Bubble sort cenderung lambat untuk data besar, sering melakukan penukaran yang tidak efisien, dan kompleksitas waktunya cukup buruk. Karena itu, algoritma ini jarang dipakai dalam aplikasi nyata. Next, Ayla. Berikut adalah pseudocode untuk bubble sort. Cara kerja bubble sort itu dengan mencari elemen terkecil dari sisa array yang belum terurut, lalu menukarnya ke posisi saat ini. Pada langkah pertama, I sama dengan 0, elemen negatif 2 sudah merupakan nilai terkecil, sehingga tidak terjadi pertukaran. Kemudian pada langkah kedua, ketika I sama dengan 1, ditemukan bahwa 0 lebih kecil dari 45, sehingga keduanya ditukar.
Proses ini terus berlanjut. 11 ditemukan lebih kecil dari 45 dan ditukar pada langkah ketiga, serta negatif 9 ditukar dengan 45 pada langkah keempat. Hasil akhirnya adalah array yang tersusun secara menaik, yaitu negatif 2, 0, 11, negatif 9, 45 yang akan berlanjut sampai array benar-benar terurut sempurna. Proses ini efisien untuk array kecil dan mudah dipahami karena logikanya yang sederhana. Berikut adalah perbandingan antara quicksort dan bubble sort, dimulai dari aspek yaitu cara kerjanya. Quicksort memilih pivot lalu membagi data dan mengurutkannya secara rekursif, sedangkan bubble sort membandingkan pasangan elemen bersebelahan. Kemudian untuk kecepatan rata-ratanya, quicksort cenderung cepat, sedangkan bubble sort cenderung sangat lambat. Untuk efisiensi, quicksort sangat efisien untuk data besar, dan bubble sort tidak efisien apalagi untuk data. Sedangkan untuk aspek stabilitas, quicksort ini tidak stabil, karena urutan data yang dapat berubah. Sedangkan bubble sort ini stabil, karena urutan data yang tetap sama. Kemudian untuk aspek penggunaan memori, quicksort mengurutkan langsung di datanya tanpa memori tambahan. Sedangkan bubble sort mengurutkan langsung di data tanpa memori tambahan juga. Kemudian untuk aspek kemudahan implementasi, quicksort itu cukup rumit, menggunakan rekursi dan pembagian, sedangkan bubble sort sangat mudah dan sederhana. Dan untuk yang terakhir, aspek skalabilitas, quicksort itu untuk aplikasi nyata, data besar, dan butuh kecepatan, sedangkan bubble sort itu untuk dataset kecil, latihan, atau pembelajaran algoritma dasar. Baik, itu saja presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.